kawan saya yang DPO ini akan menge-share beberapa teknik yang sekiranya itu nanti cocok untuk pemula tentunya. Kita menggunakan ada yang namanya metode SMC. Nah, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya akan membagikan terkait dengan teknik trading tentunya. Cuman saya tidak sendiri. Di sini nanti saya akan dikawani oleh kawan saya yang sekarang lagi DPO, yaitu daftar pencarian orang ganteng. Jadi saking ganteng nanti dia tidak akan masuk kamera, guys. Nah, pada video ini teman-teman, saya biasanya kalau nge-share teknik itu kan kebanyakan support dan resisten. Memang itu yang sering saya gunakan. Tapi kan tidak semua teman-teman itu kalau trading itu nyaman dengan teknik tersebut. Nah, maka dari itu di sini nanti kawan saya yang DPO ini akan menge-share beberapa teknik yang sekiranya itu nanti cocok untuk pemula tentunya. Langsung saja, Mas Bro. Kali ini akan nge-share terkait dengan apa? tentang metode SMC namanya. Nah, kalau kita trading forex ini kan biasanya teknik itu banyak ya bro ya. Kalau tadi kan udah aku sebutin, kalau aku biasanya kan trading menggunakan SNR, support dan resisten. Nah, selain itu sebenarnya banyak nggak sih teknik-teknik lain yang orang biasa gunakan? Kalau secara teknikal kan itu banyak ya. Ada support resisten, supply and demand, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan ada yang namanya metode SMC. SMC ini biasa dipakai untuk pemula banget atau lebih lanjut dari pemula? Lebih lanjut dari pemula. Kalau pemula kan biasanya support dan resisten. Oh, berarti support resisten itu memang untuk pemula ya? Iya, pemula berarti banget itu support dan resisten. Berarti aku nih pemula banget berarti. Terus trendline kan biasanya pemula. Tren itu untuk kita ngedeteksi tren kan. Bahwa itu masih bagian dari support resisten trendline itu berarti basic banget ya? Iya, masih basic banget. Oh, terus kalau SMC ini apa ini SMC nih? Kalau SMC itu kita trading mengikuti jejak bandar. Jejak bandar? Oh, berarti di forex ini banyak bandarnya? Ada institusi besar namanya. Oh, mungkin kayak jenis perusahaan. Kalau misalkan di kripto itu biasa kita dengarnya kan paus atau wall gitu ya. Itu yang orang bisa menggerakkan pasar itu ya. Mungkin tapi agak konotatifnya bandar gitu ya kan. Berarti kalau SMC ini berarti kita benar-benar melihat kapan sih nih orang-orang besar, mungkin institusi besar untuk eksekusi ya? Berarti kita follow mereka gitu maksudnya? Iya, kita follow bank-bank besar. Oh, gitu. Berarti nanti bisa dicontohkan ya SMC ini cara eksekusinya bagaimana? Oh iya, bisa. Jejak-jejaknya kan kelihatan di market. Oh, siap. Tapi untuk SMC ini apa sih sebenarnya istilahnya? Kalau SMC, kalau kita lihat secara teori, SMC adalah sebuah filosofi dan metode trading yang didasarkan pada analisa aktivitas smart money atau uang dari market maker dan mencoba untuk mengikuti cara trading mereka. Smart money konsep atau SMC adalah konsep yang digunakan oleh trader untuk mencoba mengidentifikasi arah pergerakan harga yang mungkin dilakukan oleh pelaku pasar besar seperti bank-bank besar, lembaga keuangan besar, dan para trader profesional. Misalkan ada institusi ini di area-area tertentu di open posisi buy, udah kita follow dengan beberapa identifikasi yang sudah terlihat di market seperti itu ya. Ada jejak-jejaknya, ada tanda-tandanya lah. Tapi kalau selain SMC itu apa lagi yang dirimu biasa pakai lah kayak gitu? Oh, ada namanya ICT. Nah, ICT ini barang apa lagi nih? ICT itu singkatan dari Inner Circle Trader namanya. Oke. Itu gimana maksudnya? Itu untuk pemula juga atau lebih lanjut lagi? Profesional kalau ini. Lebih profesional. Oke. Kayak gimana itu berarti? Kalau ICT itu lebih dalam lagi membahas tentang market. Jadi pergerakan market itu kenapa dia terbang, kenapa dia turun, kenapa dia sideways itu ada alasannya. Oh, itu yang diajarkan di ICT. Berarti lebih dalam, lebih daging banget itu berarti. Iya, lebih daging lagi. Berarti kalau misalkan yang pemula nih, berarti tadi cocoknya belajar support resisten, mungkin SND itu termasuk dasar ya? Iya, dasar juga. Dasar trendline gitu. Nah, kalau orang misalnya udah paham itu, baru kemudian naik lanjut nih ke SMC ya? Iya, SMC. Kalau saya sarankan sih SMC terlebih dahulu.
Kalau sudah paham SMC baru ke ICT. Oh ya, berarti ICT ini bisa dibilang tingkat akhir atau paling tinggi ya? Oke, tapi biasanya kalau kita mau belajar SMC lah, minimalnya SMC nih kita belajar. Kalau support resisten mungkin orang belajar sehari bisa lah, sehari 2 hari kan, karena cuma untuk deteksi mana tren, mana seduce, terus dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk belajar SMC ini kira-kira orang nih butuh waktu berapa lama? Paling 6 bulan sampai 1 tahun lah. Lama juga ya? Walaupun dia lumayan. sudah paham nih basicnya, support resisten, terus trend line udah paham, itu selama itu juga. Iya. Nah, kalau kita bahas resiko nih, orang bisa trading kan menggunakan resiko ya. Nah, kalau di support resisten biasanya orang dianjurkan resikonya 1:2. Nah, kalau misalkan kita menggunakan teknik SMC ini, rata-rata itu yang diresikokan 1 banding berapa kalau sama profitnya? Kalau resikonya itu paling 1 banding paling besar itu bisa sampai 12 risk rewardnya. 1:12. Itu bisa. Berarti resikonya 1. Ini kita bicara standar atau maksimalnya. Mungkin bisa 1 sampai 12. Bisa. Tergantung. Berarti ini tradingnya long term berarti ya? Swing? Iya, bisa swing, bisa intraday biasanya. Intraday? Oh iya. Berarti orang nggak apa ya? Mungkin sini teknik-teknik scalping nggak masuk lah ya berarti ya? Kalau kita sudah mainkan SMC? Bisa sih, bisa. Kan SMC kalau kita trading kan harus melihat dari time frame besar. Time frame besar. Terus kita kecilin zonanya ke yang lebih kecil lagi. Bisa sampai 1 detik pun bisa kalau di SMC entry-nya. Oh gitu. Kita langsung aja kasih teman-teman untuk kita kasih dia ngejelasin SMC itu kira-kira apa. Kalau teman-teman nanti suka, teman-teman ingin nanti video kita akan bikin dia berpart-part gitu ya. Oke lah Mas Bro, silakan ambil alih. Baik, terima kasih buat Bang Doni sebelumnya. Oke, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana menerapkan metode Smart Money Concept. Nah, di sini kalau kita menggunakan metode SMC ini, kita harus melihat apakah ada para institusi besar masuk di market. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di market Nasdaq di H1 trennya itu lagi bearish. Nah, di sini bearish, terus ada area tertinggi yang ada di sini di break. Jadi ini yang dinamakan sebagai change of character atau perubahan tren. Tanda-tanda perubahan tren yang tadinya bearish menjadi bullish trend. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi, kita akan mengikuti jejak-jejak para institusi besar. Dan untuk tanda-tandanya itu ada volume transaksi yang besar, ada imbalance atau fair value gap. Jadi ada transaksi lah yang membuat market itu bergerak kencang. Nah, di sini kita akan coba lihat. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada candle besar yang ada di sini. Ini menandakan ada para pelaku yang memiliki dana besar itu yang bisa menggerakkan market. Di sini sudah masuk, teman-teman. Nah, sudah masuk. Jadi untuk jejaknya di sini teman-teman bisa lihat di area terbawah yang ada di sini ada ketidakseimbangan harga. Ini yang dinamakan jejak para institusi besar yang masuk di market. Oke, di sini teman-teman bisa lihat setelah retest ke area fair value gap yang ada di sini atau imbalance, ini kemungkinan market itu akan bergerak melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kan ada pembelian. Market maker itu udah masuk di sini. Jadi kita akan mengikuti transaksi yang dilakukan oleh para pelaku besar yang ada di sini. Jadi kita bisa melakukan pembelian juga. Nah, untuk harganya seperti ini 1:3,5 lah. Oke, dan teman-teman bisa lihat kita kalau mengikuti para pemilik dana besar yang bisa menggerakkan market, kita bisa ikut profit juga. Nah, di sini. Terus naik lagi. Nanti ada tanda-tandanya teman-teman jika para institusi besar ini masuk di market.
Oke, naik lagi terus. Nah, di sini ada fair value gap, ada pergerakan, ada volume yang lumayan besar. Jadi para institusi itu masuk. Oke. Terus naik. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pergerakan yang lumayan besar yang ada di sini. Ini kemungkinan besar para institusi itu masuk di sini. Ini jejaknya. Kita akan open posisi mengikuti para pelaku pemain besar. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian juga. Targetnya sampai sini bisa. Kita akan coba. Oke, dan kita mendapatkan profit. Teman-teman bisa lihat, jadi kalau kita mau melakukan transaksi, harus lihat dulu apakah pergerakan market itu kencang atau tidak, apakah para pelaku, para pemain besar ini udah masuk apa belum. Kalau sudah masuk, baru kita mengikuti jejaknya untuk melakukan pembelian misalkan atau penjualan. Kita bisa masuk mengikuti jejak-jejak yang terjadi di market. Jadi seperti itu bagaimana menerapkan metode smart money concept. Oke, cukup sekian teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe dan berikan komen-komen yang positif. Dan kalau sekiranya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk komen. Kita akan lanjutkan nanti di part-part selanjutnya. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.